Assalamualaikum guys, apa kabar kalian di hari yang cerah ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. And welcome back to my YouTube channel bersama saya Maulidia di channel K Lydia. Well guys, jadi di video kali ini saya akan membahas short film Eternally, yaitu short film kelanjutan dari Magic Island-nya TXT. Kalian ingat kan, di scene terakhir short film Magic Island itu menampilkan semua member TXT sudah meninggal karena terlindas oleh kereta api yang berada di Magic Island. Jadi, cerita di Eternally ini menceritakan pasca member TXT sudah meninggal. Dalam short film Eternally, semua member TXT sudah menjadi Black Devil sesuai dengan keinginan Yeonjun dan Beomgyu. So guys, jadi inilah kenapa konsep dari short film Eternally itu lebih dark dari konsep short film Magic Island. Kita mulai untuk teori pertama dari karakter Yeonjun. Aku pernah singgung di video aku sebelumnya bahwa Yeonjun itu adalah seorang ketua dari Black Devil. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku udah memaparkan alasan yang berada di Magic Island di video aku yang ini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa tonton dulu, nanti balik lagi ke sini. Dan yang memperkuat alasan aku kenapa Yeonjun merupakan ketua dari Black Devil yang ada di short film Eternally, karena pada saat mereka semua sedang berkumpul di reruntuhan gedung, yang berada di posisi paling depan itu adalah Yeonjun. Kalian ingat yang di Magic Island yang menyebabkan mereka semua seperti ini atau mereka semua berada di situasi yang seperti ini itu adalah Yeonjun. Dan saat ini ketika mereka semua menjadi Black Devil, Yeonjun lah yang ada di barisan terdepan. Jadi ini membuktikan bahwa Yeonjun adalah seorang ketua dari Black Devil. Masih mengenai Yeonjun, ada sebuah scene Yeonjun melakukan teleportasi. Pada saat itu Yeonjun melakukan teleportasi ke sebuah tempat yang tempatnya itu pada saat intronya Eternally, dan Yeonjun melihat dirinya yang lain sedang tergeletak di tanah, yaitu dirinya yang Black Devil. Apakah ini menandakan bahwa Yeonjun yang Black Devil itu sudah meninggal atau sudah mati? Siapakah kira-kira yang membunuh Yeonjun Black Devil? Pada saat yang bersamaan, ketika Yeonjun yang lain melihat dirinya yang Black Devil yang sudah meninggal, ada seekor kucing yang terlihat di kegelapan oleh Yeonjun. Apakah mungkin kucing itu yang sudah membunuh Yeonjun Black Devil? Dan apakah kira-kira alasan kucing itu membunuh Yeonjun yang Black Devil? Well guys, jadi di sini pada saat intro, Subin ingin memberikan buku yang ada simbol lingkaran setannya kepada Yeonjun. Pada saat Yeonjun menoleh ke arah Subin, Subin melihat Yeonjun sudah berlumuran darah. Apakah ini kemungkinan besar Yeonjun sudah terluka pada saat intro dan Yeonjun meninggal pada saat Yeonjun yang asli berteleportasi? Well, next. Jadi, pada saat semua member TXT itu melakukan teleportasi, semuanya itu mendengarkan suara sirine. Seakan-akan sirine itu menandakan bahwa ada salah seorang member yang akan berteleportasi. Dan mereka ini di real life-nya berada di ruang latihan Big Hit. Jadi, untuk yang adegan selanjutnya, maksudnya scene selanjutnya, itu merupakan ilusi mereka atau mungkin flashback mereka. Jadi, di sini Beomgyu berteleportasi ke sebuah tempat kosong, yang di tempat kosong itu tiba-tiba secara tidak terduga muncullah deretan kaca yang cukup banyak, sehingga membuat Beomgyu menjadi bingung. Pada saat Beomgyu merasa kebingungan dengan deretan kaca itu, tiba-tiba deretan kaca itu menyatu dan menjadi pintu kayu bernomor 17.
Ketika Beomgyu membuka pintu nomor 17 itu, Beomgyu melihat dirinya yang lain sedang terkurung di sana dengan seseorang yang menghalanginya untuk keluar. Kira-kira siapakah orang itu? Nah guys, jadi di sini Beomgyu yang terkurung di dalam ruangan itu adalah Beomgyu Black Devil karena dari pakaiannya yang hitam dan juga dia yang membawa buku berwarna coklat yang terdapat simbol lingkaran setannya yang tadi pas di intro dipegang oleh Subin. Apakah mungkin ini mengartikan bahwa yang menghalangi Beomgyu untuk keluar itu adalah Subin? Maksudnya Subin di sini akan mengambil buku yang bersimbol lingkaran setan itu dari Beomgyu untuk nantinya Subin berikan kepada Yeonjun. Nah guys, dan pada saat Beomgyu tidak diizinkan keluar oleh Subin, Beomgyu merasa marah dan akhirnya berubah menjadi devil. Apakah ini mengartikan bahwa Beomgyu ini memiliki temperamen yang sangat tinggi sehingga dia menjadi devil? Ataukah Beomgyu hanya menjadi devil apabila dia merasa marah? Well, next. Selanjutnya, ini adalah karakter dari Taehyun. Saya pernah berteori sebelumnya di teori saya yang Magic Island bahwa Taehyun ini adalah seseorang yang tidak mengetahui apapun mengenai apa yang terjadi dengan Magic Island. Dan ini benar-benar didukung dengan apa yang saya temukan di short film Eternally. Jadi, di Eternally, Taehyun ini berteleportasi ke sebuah tempat yang persis sama seperti di Magic Island, tapi konsepnya lebih dark. Tempatnya itu gelap, hanya tempat yang dipijak oleh Taehyun aja yang terang karena disorot oleh cahaya. Dan di sisi yang berseberangan, Taehyun melihat Yeonjun yang memakai baju warna putih. Yang ini mengartikan bahwa itu adalah Yeonjun yang sisi baiknya sedang terluka dan terikat di sebuah kursi. Nah, di sini Taehyun berusaha untuk memanggil Yeonjun, tapi tidak ada jawaban dari Yeonjun karena saat ini Yeonjun yang itu, maksudnya Yeonjun yang dilihat oleh Taehyun sekarang sudah mati dan berlumuran darah. Dan karena tidak ada jawaban dari Yeonjun, makanya Taehyun memutuskan untuk menghampiri Yeonjun. Dan anehnya, pada saat Taehyun melangkah, di sepatunya Taehyun terdapat cairan kental berwarna ungu. Dan itu kemungkinan besar adalah darah dari Yeonjun karena pada saat Taehyun sudah menghampiri Yeonjun, Taehyun melihat Yeonjun sudah berlumuran darah dan darahnya berwarna biru. Persis sama seperti cairan yang diinjak oleh kakinya Taehyun. Jadi ini membuktikan bahwa di sini Taehyun tidak mengetahui apapun baik itu di Magic Island maupun yang sekarang Eternally. Well, next. Selanjutnya ini adalah karakter dari Kai. Jadi ini yang membuat aku bingung mengenai karakter Kai karena pada saat Magic Island aku menganggap bahwa Kai ini adalah orang yang jahat. Sedangkan di Eternally, aku menganggap bahwa Kai ini adalah seseorang yang baik atau berperan sebagai angel. Jadi, di scene ini, Kai berteleportasi ke sebuah tempat yang kosong. Tiba-tiba terdapat sebuah pintu berwarna putih yang cukup besar. Kai membuka pintu putih itu dan kagetnya, Kai malah berada di langit. Tak lama kemudian, Kai melihat pintu yang sama dari arah berseberangan dengan dia. Ketika pintu itu dibuka, Kai melihat 4 member keluar dari pintu itu. Jadi, apakah mungkin di sini berarti sisi baik dari keempat member ini sudah meninggal dan mereka sudah berada di alam lain? Dan
Apakah ini juga mengartikan bahwa Kai ini adalah seorang angel yang akan menemui temannya yang meninggal, maksudnya temannya yang sisi baiknya di dalam surga? Well, next. Selanjutnya ini adalah karakter dari Subin. Jadi Subin adalah seseorang yang terjebak di lingkaran setan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pada saat Subin berteleportasi ke pasar malam. Pada saat Subin melihat sekelilingnya, tiba-tiba Subin melihat sebuah dadu yang jatuh. Kemudian Subin ambil dadu itu. Dadu itu kemudian membentuk sebuah cahaya yang berbentuk lingkaran setan. Jadi, apakah mungkin di sini Subin terjebak di lingkaran setan, dan ini berarti Subin sudah menjadi Black Devil sebelum dia dibunuh oleh Yeonjun? Dan juga pada saat intro, Subinlah yang ingin memberikan Yeonjun sebuah buku yang terdapat gambar lingkaran setannya. Sebelum Subin menemukan dadu yang memunculkan cahaya lingkaran setan, sebelumnya Subin bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang memegang es krim. Pada saat itu, anak itu tersandung dengan kakinya Subin sehingga es krimnya terjatuh. Di sana dikuatkan bahwa anak kecil itu adalah Kai, karena sepatu yang anak kecil itu pakai sama dengan sepatu yang dipakai Kai pada saat berada di ruang latihan. Apakah ada hubungannya antara Subin dan juga Kai? Jadi di sini aku merasa curiga dengan karakter Kai dan juga karakter Subin. Aku berpikir mereka berdua ini adalah saudara. Kenapa aku berpikir seperti itu? Karena setelah saat Subin bertemu dengan Kai, kemudian Subin bertemu dengan perempuan, yang perempuannya itu kayak sesosok arwah gitu, bukan orang asli tapi arwahnya. Dan kemungkinan besar perempuan itu adalah orang tua dari Subin dan juga Kai. Apakah kalian setuju dengan teori saya ini? Well, dan ini yang terakhir mengenai Subin. Jadi aku udah berteori kan sebelumnya di short filmnya Magic Island bahwa ini semua yang terjadi di Magic Island dan juga Eternally adalah flashback atau imajinasi dari Subin. Karena pada saat semua member sudah berteleportasi, sudah melakukan teleportasinya, mereka semua sudah berada di tempat yang normal, yaitu tempat latihan Big Hit, dan tiba-tiba Subin keluar dari sebuah ruangan dan Subin kayak semacam heran gitu. Well, jadi ini yang bisa aku bagi ke kalian di video aku kali ini. Kalau misalkan ada detail yang terlewat, kalian bisa share di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian memiliki teori sendiri mengenai short film Magic Island kah, Eternally kah, kalian bisa share juga di kolom komentar. Dan juga guys, kalian bisa request apa yang kira-kira aku mau bahas di next video, bisa melalui DM di IG, atau kalian juga bisa langsung tulis request kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tahu jika aku update video baru lagi. Kalau misalkan kalian menganggap video ini menarik, kalian bisa share video ini, baik itu ke Moa atau K-popers yang lain. Well, aku gak sabar buat ketemu sama kalian lagi. See you to the next video and bye-bye.